Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat ya. Kali ini saya Raskan akan berbagi informasi seputar racikan untuk mengatasi hama tanah ya di sekitar tanaman. Selamat menyimak ya teman-teman, semoga menginspirasi dan menambah informasi seputar tanaman. Pertama kita siapkan air ya teman-teman, kira-kira 3/4 ember. Embernya bebas aja ya teman-teman, bekas cat juga bisa. Lalu kita masukkan sekitar 1 sendok NPK ya, ini pupuk NPK untuk penyubur dulu kita campurkan. Maaf ini saya pakai tangan ya teman-teman, nggak apa-apa, nanti dicuci bersih pakai sabun ya. Kalau bisa pakai sendok ya teman-teman, kira-kira 1 sendok ya. Ini ada NPK NPK 1616 ya. Lalu kita masukkan ini puradana, ini kuncinya ada di sini teman-teman ya. Ini puradan untuk mengatasi hama tanaman, semisal hewan-hewan seperti kuuk, kalau bahasa Sundanya kuuk, tapi bahasa Indonesia apa ya, hewan-hewan yang putih di tanah mengganggu ya, cacing dan lain-lain ya. Ini kita bisa masukkan sama 1 sendok juga. Yang terakhir seperti biasa kita tambah organik cair EM4 ya teman-teman, untuk mengembalikan kesuburan tanah, pH tanah juga ya. Nah seperti ini kita cukup tambahkan 1 tutup botol saja. Kita masukkan ya teman-teman. Nah ini 3 campuran ini ya teman-teman, diulang lagi. Tadi ada NPK, ada puradan, atau merek di pasaran macam-macam, ada puradan, ada sidapur ya. Pokoknya yang untuk mengatasi hama di tanah ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah cairan organik M4 ya, seperti biasa. Lalu kita kocok-kocok ya teman-teman. Ini pengocokannya kita lakukan secara pelan-pelan dan rata ya teman-teman, rata seperti ini. Bagian ujung pengocoknya diusahakan mengacak-ngacak campuran dari campuran pupuk-pupuk yang kita masukkan ke air tadi ya. Nah ini kira-kira sampai betul-betul bercampur ya. Tapi biasanya emang untuk puradan ya, untuk puradan ini dia ada sebagian yang tidak bercampur, itu tidak apa-apa ya teman-teman. Nanti pada saat kita lakukan penyiraman ke pohon, puradannya juga disertakan ya, tidak usah ditinggalkan, gak apa-apa. Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman, kita kocok-kocok terus sampai kira-kira larut ya. Nah ini lalu sebagian kita masukkan ke botol teman-teman, karena ini akan dibawa ke kebun ya. Ini ada tanaman di kebun juga yang mau dikasih. Nah ini sebagian dimasukin ke botol, dan sebagian lagi ini akan dipakai untuk tanaman di depan rumah ya teman-teman. Ini kan rayap di akar ini betul-betul sangat mengganggu teman-teman. Ini bisa diatasi dengan racikan ini ya teman-teman, karena emang tanaman rayap ini bisa membuat atau tumbuhan kita mati ya, karena dia menggerogoti akar sehingga akar menjadi busuk dan mati. Nah ini bisa diatasi dengan ini rayap, kuuk, cacing, termasuk semut juga ya. Ini bisa diatasi dengan racikan ini ya teman-teman. Ini mudah sekali, ini di toko pertanian terdekat semacam purada dan NPK itu adanya. Kalau NPK tadi untuk penambah penyuburnya ya, pemancing penyuburnya, ditambah dengan cairan organik ya teman-teman, seperti ini. Tapi untuk komposisi 1 ember ini tadi sudah dijelaskan, tidak perlu terlalu banyak, tapi sesuai dengan takaran yang diperlukan. Baik teman-teman, sudah jadi, kita langsung ke penerapannya ya teman-teman, biar nggak terlalu panjang lebar kemana-mana ya. Ini ada pohon mangga di rumah ya teman-teman. Ini pohon mangga itu subur sebenarnya, tapi kadang-kadang karena di bawahnya itu tanahnya tanah timbunan, dikhawatirkan ada rayap yang sudah mulai muncul. Nah implementasinya mudah aja, tinggal dibajur-bajur kayak gini teman-teman ya, disiram-siram ke sekeliling
area pepohonan dan akar. Nah, seperti ini. Nah, kita ini akan menyerap, dan nanti ketika kita siram itu akan lebih menyerap lagi. Ini alangkah baiknya bila datang hujannya atau kita lakukan penyiraman secara rutin ya teman-teman, supaya serapannya sampai ke akar. Nah, seperti ini kira-kira ya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya adalah penerapan di kebun ya teman-teman. Kebetulan kalau seminggu sekali saya suka ke kebun ya, saya suka cek tanaman. Ada sebagian tanaman yang emang terlewat saya kontrol dan mati karena dimakan rayap. Ini ada tanaman jeruk ya teman-teman. Pohon jeruk ini sayang sekali ya kalau nggak kita rawat. Nah, ini saya bersihkan dulu ya, itunya apa, daun-daun dan rumput-rumput di sekeliling pohon. Lalu kita bikin apa namanya teman-temannya, kalau udah seperti ini kita rawat, kita bersihkan rumput-rumputnya. Lalu di sekeliling pohon itu kita bikin parit-parit kecil. Nah, seperti ini, pakai tangan aja ya, di parit-parit kecil. Dan racikan tadi yang sudah kita racik, kita siramkan di parit-parit itu ya teman-teman. Nah, seperti ini kira-kira, ini metodenya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini di sekeliling tanaman jeruk ya. Ini jaraknya ke parit tadi kurang lebih sekitar 10 cm ya teman-teman, sampai 15 cm. Nah, tadi parit tadi setelah dikasih siraman, kita tutup lagi dengan tanah ya, ataupun kalaupun tidak ditutup tidak apa-apa. Ini saya tutupnya dengan tanah. Diharapkan nanti pas datang hujan itu semua di tanah itu bisa bertambah subur ya teman-teman, dan juga dia bisa mengatasi hama yang mengganggu akar. Di musim kemarau ini sangat rentan sekali ya teman-teman, tanaman terganggu akarnya, sehingga membuat tanaman banyak yang mati. Baik teman-teman, selain itu juga untuk daunnya ya, daun dan batangnya saya tambahkan vitamin daun dan anti hama juga seperti biasa. Ini disemprot ya. Ini seperti biasa menggunakan fungisida dan insektisida. Saya sudah bahas di konten sebelumnya ya teman-teman. Teman-teman bisa simak ya. Ini kita lakukan rutin antara 1 minggu sampai 2 minggu sekali ya teman-teman, untuk tanaman-tanaman kita. Yang pertama, daunnya dan batangnya bisa lebih subur. Yang kedua, hama-hama yang suka nempel, semisal belalang ataupun alat-alat yang lainnya, bukan alat ulat ya teman-teman, itu bisa diatasi. Jadi di bagian tanahnya kita kasih vitamin dan anti hama, daun dan batangnya juga kita kasih anti hama. Demikian ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.